teman, sahabat, atau siapa saja yang ada di sekitar kita, di kanan dan kiri. Ya, balik ke kanan, balik ke kiri, berikan senyumanmu, katakan selamat ulang tahun, salam damai bagimu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, dari pembacaan ini, tema yang saya berikan untuk kita renungkan dalam ibadah syukur PAM GKI Sion Padang Bulan yang ke-41 tahun di malam hari ini adalah kreatif dan mandiri di tengah perubahan dan tantangan zaman. Kreatif dan mandiri di tengah perubahan dan tantangan zaman. Jadi tema ini dibuat mengacu dari tema besar GKI untuk periode ini, yang juga menjadi tema dari HUT PAM di malam hari ini, kasih Kristus, menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Jadi untuk itu semua, kita harus kreatif dan mandiri di tengah perubahan dan tantangan zaman. Dan itu menjadi tema perenungan kita di malam hari ini. Ada sebuah ungkapan yang populer yang katakan demikian. Perubahan adalah sebuah pertanda adanya kehidupan. Perubahan adalah sebuah pertanda adanya kehidupan. Itu artinya bahwa hidup kita ini memang selalu ditandai dengan perubahan dari waktu ke waktu. Ada banyak hal yang berubah. Secara fisik tentu kita berubah, tetapi zaman di mana kita hidup saat ini juga terus berubah dari waktu ke waktu, dan perubahannya itu cepat sekali. Jadi sekali lagi, kita sebagai manusia yang hidup itu akan selalu berubah. Tapi sekalipun banyak orang paham, kita semua paham dan kita mengerti perubahan itu adalah sebuah hal yang pasti, adalah sebuah keniscayaan, tetapi tetap saja tidak sedikit yang ketika perubahan datang tiba-tiba, kita tidak siap. Mungkin kita terkejut, mungkin kita kaget, ketika kita harus menjalani sebuah perubahan. Jadi mungkin kalau saudara-saudara yang di saat ini hidup lahir di tahun 90-an ke sini mungkin tidak terlalu kaget dengan perubahan yang ini. Tapi kalau Bapak Ibu Majelis yang duduk ini, yang lahir di tahun 50, 60, itu mengalami loncatan perubahan yang luar biasa. Dari yang dulu kita tidak pernah membayangkan ada yang namanya handphone. Bapak Sroel waktu kecil mungkin tidak pernah bayangkan bahwa nanti ada handphone, lalu kemudian kita bisa berkomunikasi dari sini sampai di Pulau Jawa dengan video call. Siapa yang bisa bayangkan bahwa situasi itu akan terjadi di masa kini? Nah, jadi memang perubahan masa kini itu cepat sekali. Dan perubahan yang cepat itu membutuhkan sebuah daya tahan dan daya juang untuk terus melangkah di tengah-tengah perubahan itu. Tetapi juga diperlukan kreativitas untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat saat ini, sehingga seseorang tidak hanya bisa bertahan di tengah perubahan ini, tetapi dia juga bisa ikut memberi dampak positif di tengah-tengah perubahan yang cepat di masa kini. Saudara-saudari sekalian, teks yang kita baca di hari ini menarik kalau kita mengulas teks ini dan kemudian kita mengaitkannya dengan pergumulan kita di masa kini berkaitan dengan bagaimana kita harus kreatif menghadapi perubahan zaman yang cepat. Perikop yang kita baca hari ini berlatar belakang tempat di kota Athena. Ya, Athena itu ada di Yunani. Pada masanya kota Athena di Yunani ini lebih dikenal sebagai tempat pemujaan banyak dewa. Bahkan ada jokes yang katakan bahwa di Athena orang lebih mudah menemukan patung dewa dan dewi daripada manusia. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau jokes itu diungkapkan berarti memang kota itu penuh dengan patung-patung. Karena lebih mudah kita menjumpai patung daripada manusia. Dan hal itu menggambarkan keadaan kota yang dipenuhi dengan patung-patung. Selain itu kota Athena juga menjadi kota para filsuf, orang-orang pintar, para pujangga yang hebat, seniman-seniman, itu ada di kota Athena. Di kota inilah Rasul Paulus tiba setelah pergi dengan tergesa-gesa, kalau kita baca di teks sebelumnya, dari kota Berea. Dia sendirian karena Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Di kota ini Paulus dibesarkan dalam tradisi monoteisme yang percaya hanya pada satu Allah. Karena itu dia sedih sekali
karena melihat banyaknya patung dewa-dewa yang disembah di situ. Jadi Rasul Paulus ini kan seorang yang lahir dengan latar belakang Yahudi. Orang Yahudi itu kan menganut paham monoteisme. Mereka hanya percaya pada satu Allah. Lalu ketika dia tiba di kota Athena, orang-orang Yunani itu mereka punya banyak dewa. Paulus menjadi sedih. Dan hal itu mendorong dia untuk mencari tahu dan bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang takut akan Allah dan dengan mereka yang dijumpainya di pasar. Karena Paulus dianggap membawa berita ajaran dewa-dewi asing, beberapa pemikir kota itu membawa dia ke sidang Areopagus untuk meneliti lebih lanjut ajaran yang dibawa oleh Paulus. Karena Paulus baru datang, dia sampaikan sesuatu ajaran yang baru, mereka pikir ini ajaran apa lagi, lalu dia dibawa ke sidang Areopagus. Jadi Areopagus ini nama bukit kecil yang dijadikan tempat pemujaan dewa Mars atau Ares. Tempat ini sekaligus menjadi tempat kedudukan mahkamah yang mengawasi masalah-masalah moral dan ajaran yang berkembang di tengah masyarakat pada waktu itu. Disitulah Paulus bukan hanya menjelaskan ajaran yang dia bawa, tetapi juga dia berkhotbah tentang Allah yang dia percayai. Di tengah perbedaan budaya, kebiasaan, dan banyaknya agama di kota Athena, Paulus secara kreatif menyampaikan Injil. Di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah, dia kemudian menjadi seorang yang kreatif untuk bisa memberitakan Injil di sana. Dan Paulus mengawali khotbahnya dengan memuji kebiasaan penduduk Athena untuk beribadah kepada dewa-dewi. Jadi dia buat pendekatan sesuai dengan budaya orang-orang Yunani di sana supaya apa yang dia beritakan itu bisa diterima oleh orang-orang Yunani. Tentu tidak mudah, tapi Paulus berpikir bagaimana dia harus punya sesuatu yang dia bisa lakukan. Dia mengeluarkan kreativitasnya supaya pemberitaan Injil itu bisa dia lakukan, walaupun tidak mudah. Tantangan yang harus dia hadapi, berita baru yang dia sampaikan, karena kota Athena ini orang-orang pintar. Ajaran-ajaran yang mungkin jauh lebih hebat dari ajaran kekristenan itu ada di sana. Dan Paulus pikir bagaimana dia harus menyampaikan kekristenan, menyaksikan Kristus di tengah-tengah situasi itu. Bahkan karena begitu terbukanya mereka terhadap hal yang baru, sesuatu yang menarik karena orang-orang Athena ini karena orang punya pikiran terbuka, tidak pikiran sempit, sehingga ada sesuatu yang baru mereka mau dengar. Karena itu ketika Paulus menyampaikan ajaran itu, di sana kemudian ada satu mezbah yang kemudian ditujukan kepada Paulus untuk menyampaikan ajarannya. Di situ dikatakan ditujukan bagi Allah yang tidak dikenal. Jadi menarik karena ada satu tempat atau mezbah yang ditulis di situ kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, Paulus lihat, oh sudah ini kesempatan untuk saya sampaikan berita baik itu. Bahwa Allah yang tidak dikenal ini sudah yang saya mau sampaikan untuk kamu. Jadi ini sebuah peluang kecil yang Paulus lihat, tetapi ini sesuatu yang menguntungkan, lalu memunculkan kreativitas Paulus untuk menyampaikan pemberitaan Injil. Dan lewat hal itulah Paulus menyampaikan bahwa Allah yang diberitakannya adalah Allah yang telah disembah, namun belum dikenal namanya oleh penduduk Athena. Allah yang tidak dikenal itulah Allah yang diyakini menciptakan langit dan bumi serta isinya dan memberikan hidup kepada manusia. Di hadapan mahkamah moral itulah Paulus yang semula dianggap tidak punya apa-apa, dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata, dengan penuh keberanian dan kecerdasan dia memberitakan siapa Allah yang dipercayai dan disembahnya. Dan setelah Paulus menyampaikan ajaran yang dia bawa tentang Allah yang hidup dan kebangkitan orang mati yang percaya kepadanya, ada sebagian orang yang memang tidak suka dan mengejek dia. Dan tampaknya mereka ini adalah kaum Epikuros. Di sini ada disebut kaum Epikuros itu kaum yang percaya bahwa kematian adalah akhir segalanya. Tidak ada lagi kehidupan yang kekal, tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Jadi mereka mengejek Paulus, apakah mungkin ada kehidupan lagi setelah kematian? Tapi Paulus katakan itu ada. Dan itu yang diajarkan dalam bagian ini. Tetapi kemudian menarik bahwa ada juga yang mempercayai itu. Ada yang tersentuh dan kemudian menjadi percaya. Dan jumlahnya memang tidak disebutkan. Hanya secara khusus disebut nama Dionysius, anggota mahkamah Areopagus, dan Damaris, seorang perempuan yang menjadi percaya. Dan hal ini mau menunjukkan bahwa pengikut Kristus di Athena itu terdiri dari berbagai macam kalangan. Termasuk dari mereka yang berpendidikan dan berkedudukan tinggi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks ini menarik untuk kita lihat lebih dalam. Tetapi paling tidak kisahnya ketika kita baca secara sepintas kita sudah bisa menangkap. Kisah Paulus ketika dia menghadapi tantangan pelayanan dan bagaimana dia menjadi kreatif, memunculkan kreativitasnya untuk terus melaksanakan tugasnya, memberitakan Injil.
Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita di masa kini, kita juga berhadapan dengan banyak sekali tantangan. Tadi tema kita katakan kreatif dan mandiri di tengah perubahan dan tantangan zaman. Dan itu sesuatu yang tidak mudah. Bicara soal kreatif dan sebagainya itu selalu dikaitkan dengan anak-anak muda. Karena itu memang tema ini diangkat supaya kita menjadi orang-orang yang kreatif dan mandiri. Di tengah-tengah tantangan zaman yang kita hadapi, memang kita harus menjadi orang-orang yang berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Untuk membuka diri dan melihat setiap peluang yang ada di sekeliling kita, di tengah-tengah tantangan zaman ini. Sekecil apapun peluang itu selalu ada. Ada beberapa waktu ini muncul istilah out of the box. Out of the box. Jadi out of the box ini untuk memberi label pada cara berpikir, jalan keluar, pandangan, pendapat, ide-ide yang kreatif. Di luar kebiasaan dan tidak umum bagi sebagian besar orang. Jadi orang yang out of the box itu sejatinya adalah orang yang kreatif. Ya, saya harap di antara kita ada orang-orang yang seperti ini. Jadi kreatif itu bermakna punya daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru, yang menjadi terobosan. Menjadi kreatif adalah suatu kelebihan kaum muda. Tadi dikatakan ini sering lebih identik dengan orang-orang muda. Jadi menjadi kreatif itu harusnya menjadi kelebihan saudara-saudara. Seiring pertumbuhan yang terjadi di masa kini, perubahan-perubahan yang cepat, sekali lagi kita semua diharapkan bisa menangkap peluang itu dan bisa menjadi orang-orang yang kreatif di tengah-tengah perubahan ini. Artinya kita tidak ikut yang sudah ada saja, tidak mau berubah, seperti itu saja. Tapi bagaimana kita belajar untuk membuka diri, melihat perubahan ini cepat, saya harus buat apa ya? Dimanapun saudara berada dan secara khusus tentunya dalam persekutuan PAM. Kalau di tahun ini dalam tema GKI tahun pemberdayaan, kira-kira sepanjang tahun ini, tahun pemberdayaan ini, di dalam unsur PAM, apakah kita semakin berdaya atau malah tambah tidak berdaya? Ya, ini kita merefleksikan diri kita tapi juga unsur PAM. Ya, kita bisa menilai, saudara-saudara punya kemampuan itu. Menilai sudah sejauh mana saya melakukan sesuatu di tengah-tengah unsur ini, di tahun pemberdayaan, selewat dari tahun pembaharuan, selewat tahun pemberdayaan, tahun depan masuk di tahun kesehatan. Apa yang sudah saya lakukan? Sampai ada di tahun 2024 yang adalah tahun pemberdayaan. Karena itu kita belajar dari teks di malam hari ini, dari apa yang dilakukan oleh Paulus yang kreatif. Kreatif menggunakan kesempatan di Athena untuk memberitakan Injil di tengah-tengah banyaknya dewa-dewi. Paulus datang dengan dia punya pemahaman monoteisme tadi, hanya percaya pada satu Allah, datang lalu sampaikan ke orang-orang yang sudah punya pemahaman, mempercayai begitu banyak dewa-dewi. Ratusan mungkin ribuan dewa-dewi ada di Yunani sana. Tetapi dia menjadi seorang yang kreatif ketika dia lihat ternyata ada peluang kecil yang bisa dia pakai untuk pemberitaan Injil. Ternyata ada satu mezbah yang tulis untuk Allah yang tidak dikenal. Oh, ini sudah saya pakai peluang ini. Untuk sampaikan Allah yang tidak dikenal, ini sudah Allah yang saya mau sampaikan untuk kalian. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus untuk menjadi orang-orang yang kreatif, orang yang tadi out of the box, orang yang mampu punya daya cipta, hal-hal yang baru dan menjadi sebuah terobosan baru. Karena apa yang disampaikan ini dia berkorelasi langsung dengan kita punya tema HUT-PAM di malam hari ini, tapi juga tema besar GKI di Tanah Papua. Kasih Allah, menggerakkan kemandirian gereja, menggerakkan kemandirian kita, supaya kita juga dimampukan untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita belajar juga dari teks ini, kreativitas Paulus itu muncul setelah ia dengan kejelian mengamati, membuka ruang diskusi, dan dia memanfaatkan peluang yang ada. Jadi langkah-langkah ini kita bisa lakukan. Itu dilakukan oleh Paulus untuk menjadi orang yang kreatif. Dia melihat dengan jeli, dia mengamati, dia buka ruang diskusi, dan dia memanfaatkan peluang yang ada. Dan yang pasti menjadi kreatif bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi jangan pikir bisa kreatif kalau kuliah S1 dulu sampai S2, S3, tidak. Kita sekarang bisa belajar dari mana saja ya. Teknologi sudah maju, anak SD juga kadang lebih pintar daripada mama yang sudah S2, S3. Karena dia lihat di HP, dia buka segala macam hal, dia belajar.
Jadi kalau bicara tentang kreativitas ini tidak bergantung pada tingkat pendidikan. Siapapun kita bisa membuka dan mencari peluang itu untuk menjadi orang-orang yang kreatif. Yang penting kita jeli, kita mengamati dengan baik, kita mencari tahu, dan kita menggunakan apa yang ada pada kita. Karena saudara-saudara semua punya potensi yang Tuhan anugerahkan, punya talenta masing-masing. Lihat talenta apa yang saya punya, pergunakan itu supaya saya menjadi orang yang kreatif, paling tidak dalam persekutuan PAM. Dan mungkin lebih luas lagi dalam persekutuan jemaat, dan di mana saja saudara berada. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi, kita ada di era globalisasi, perubahan sangat cepat, para pemuda dan kita semua dihadapkan pada berbagai tantangan dan persaingan yang lebih kompleks dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tantangan di masa kini tentu jauh lebih berat. Dan untuk bisa sukses, untuk mampu menghadapi dunia modern yang terus berkembang ini, kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu aset penting yang harus dimiliki oleh pemuda gereja. Jadi sekali lagi tema kita di malam hari ini, tetapi juga tema besar GKI di Tanah Papua, sebenarnya mendorong kita untuk berpikir kreatif dan kemudian bertindak melakukan sesuatu, memberikan dampak positif bagi kehidupan di sekeliling kita. Kita menjadi anak-anak yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain, mampu berdiri sendiri, supaya bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan atau visi misi gereja ini, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Itu dimulai dengan tadi, belajar menjadi orang-orang yang kreatif di tengah-tengah tantangan masa kini. Di hari ini PAM GKI Sion masuk di usia ke-41 tahun, itu bukan usia anak muda, usia orang dewasa. Dalam usia manusia, usia 41 tahun itu sudah usia yang sudah sangat matang sebagai manusia, dari segala hal, cara berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dan seharusnya itu juga menolong kita untuk melihat apa yang harus kita lakukan bersama dalam persekutuan ini. Kita berefleksi kembali, melihat pada diri kita masing-masing, apa yang sudah saya buat di masa kini. Kalau bisa lakukan sekarang, lakukanlah. Jangan sia-siakan waktu ini. Kesempatan menjadi pemuda itu satu kali saja seumur hidup. Jangan sampai nanti setua baru menyesal, waduh kemarin waktu saya masih muda, kenapa saya terbuat ini? Yang mudah-mudahan yang Bapak Ibu Majelis yang usia 50-60 telah menyesal waktu muda, mungkin waktu muda sebuat yang terbaik. Artinya ini menjadi semangat dan dorongan bagi kita, saudara-saudara sekalian sebagai anak-anak muda, untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan ini. Perubahan zaman yang berat tidak mudah kita hadapi, tapi Tuhan beri hikmat kepada kita. Kalau kita selalu minta hikmat dari Tuhan, Dia akan menganugerahkan hikmat itu dan memampukan saudara-saudara untuk melihat setiap peluang yang ada di sekeliling kita, walaupun tantangan itu berat. Dan kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang kreatif, memberi dampak baik bagi persekutuan kita dan dimanapun kita berada. Jangan sampai justru kita tidak buat apa-apa dan justru memberikan dampak buruk. Tapi mari sebagai pemuda-pemudi Kristen, secara khusus saudara-saudara dalam persekutuan PAM GKI Sion Padang Bulan, mari kita membuka hati kita, cara berpikir kita menjadi pemuda-pemudi yang kreatif, dan kita dapat memberikan dampak positif dalam persekutuan PAM, tetapi juga dalam kehidupan bergereja, mampu memanfaatkan peluang yang ada di tengah tantangan masa kini yang tidak mudah. Selamat berkreasi di HUT yang ke-41 tahun. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Amin.